Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Aulia dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi isometri pada mata kuliah Geometri Transformasi. Bagian pertama, definisi isometri. Isometri berasal dari dua kata, yaitu iso dan metri. Kata iso diambil dari kata isos yang artinya sama, sedangkan kata metri berasal dari kata metron yang artinya ukuran atau panjang. Jadi secara arti kata, isometri dapat diartikan sebagai ukuran sama atau ukuran yang tetap. Jadi, isometri adalah suatu transformasi atas refleksi, translasi, dan rotasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Sedangkan secara matematis, isometri diartikan sebagai suatu transformasi T adalah suatu isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan Q berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ dengan P aksen sama dengan transformasi di titik P dan Q aksen sama dengan transformasi di titik Q. Jadi, kita memperhatikan terlebih dahulu apa maksud dari mempertahankan jarak dan definisi isometri secara matematis. Jadi, apabila kita mempunyai dua titik bidang di daerah asal, yaitu misalkan titik P dan titik Q, kemudian jaraknya sebesar X. Apabila ditransformasikan, maka jarak bayangan dari P dan Q yaitu sebesar X, maka disebut memiliki isometri, di mana kita dapat melihat pada titik awal yaitu P. Setelah ditransformasi, maka dia akan memiliki bayangan titik P aksen. Begitu pula dengan Q, maka dia akan memiliki bayangan Q aksen. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa jarak sebelum transformasi sama dengan jarak sesudah transformasi. Maka itulah definisi dari isometri. Untuk lebih memahami definisi isometri, perhatikan soal berikut. T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi di titik P sama dengan X min 5, Y plus 3 untuk semua titik P, X, Y elemen U. Selidikilah apakah T adalah suatu isometri. Penyelesaian. Nah, di soal sudah tertera untuk semua titik P, X, Y elemen U. Jadinya, kita dapat mengambil sembarang titik untuk benda A dan B. Misalnya, kita mengambil titik A 1,0 dan titik B 0,1. Nah, apabila teman-teman bertanya dari mana datang titik bayangan yaitu titik A aksen dan B aksen, jadi dari transformasi di titik P, X min 5 yang menjadi persamaan di X dan Y plus 3 yang menjadi persamaan di Y, maka kita akan mencari nilai X dan Y dengan menggunakan titik A untuk mencari bayangannya yaitu A aksen. Maka kita akan melakukan operasi substitusi. Yang pertama, untuk titik A 1,0, 1 akan kita substitusikan ke persamaan X min 5 sehingga diperoleh negatif 4. 0 akan kita substitusikan ke persamaan Y plus 3 sehingga diperoleh 3. Oleh karena itu, kita dapat memperoleh bayangan titik A aksen yaitu negatif 4,3. Begitu pula dengan B aksen, yaitu kita menggunakan titik B 0,1 dengan mensubstitusikan 0 ke persamaan X min 5 sehingga diperoleh negatif 5. Begitu pula dengan 1 kita substitusikan ke Y plus 3 sehingga diperoleh 4. Oleh karena itu, kita dapat memperoleh titik B aksen sama dengan negatif 5,4. Syarat isometri. Tadi telah kita bahas pada definisi isometri,
Yang harus kita ingat bahwa isometri tersebut, jarak sebelum transformasi sama dengan jarak setelah transformasi. Perhatikan rumus tersebut. Rumus ini muncul karena soal tersebut. Maka rumus ini akan kita substitusikan dengan nilai pada benda A dan B. Dan rumus yang ini akan kita substitusikan kepada bayangan di titik A aksen dan B aksen. Sehingga setelah disubstitusi akan diperoleh akar 2 sama dengan akar 2. Terbukti bahwa transformasi pada titik P adalah suatu isometri karena jarak antara AB sebelum ditransformasi sama dengan jarak AB setelah ditransformasi yang ditandakan oleh akar 2 sama dengan akar 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh penggunaan isometri dalam kehidupan. Dalam definisi sebelumnya, isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi, translasi, dan rotasi. Bagaimanakah maksud hal tersebut? Mari kita hubungkan dengan contoh penggunaan isometri dalam kehidupan. Yang pertama yaitu isometri suatu transformasi atas refleksi. Pemakaian konsep pencerminan pada kaca spion mobil, di mana misalkan pepohonan di jalan yang dicerminkan pada kaca spion mobil tidak akan mengubah bentuk dari pohon tersebut pada situasi pohon yang asli dengan pencerminan yang ada di dalam kaca spion mobil. Yang kedua, isometri suatu transformasi atas translasi. Translasi atau pergeseran. Perpindahan mobil ke kiri, ke kanan, atau ke depan maupun ke belakang. Pergeseran tersebut menunjukkan transformasi geometri jenis translasi. Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah yang tetap yang dapat kita temui pada perpindahan mobil tersebut. Yang ketiga yaitu isometri suatu transformasi atas rotasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda-benda yang mengalami perputaran. Di antaranya adalah perputaran pada komedi putar. Hal tersebut menunjukkan transformasi geometri jenis rotasi yang tidak akan mengubah ukuran maupun jarak dari setiap perputaran yang dilakukan. Dan masih banyak lagi contoh isometri dalam kehidupan kita. Sekian pembahasan materi isometri pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.